Oke, kita mulai di surat 39 ayat 2. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 39 ayat 2. Heeh, Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. heeh. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Oke, terus Sudah itu. baik. Jadi di sini kalau di ayatnya ini kan Allah menyuruh kita itu benar-benar niat apapun ya, Ya, memurnikan ketaatan itu kan berarti memang melakukan apapun tuh itu harus karena Allah kan begitu kan, Pak? iya betul. Ya, jadi prinsipnya Allah memerintahkan kita bahkan di surat Az-Zariyat 56 kan jelas ya bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi atau niat apapun yang Bapak Ibu lakukan tuh harus wajib karena Allah. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Sabar ya. Kenapa sih Allah tuh menyuruh kita melakukan segala sesuatu karena Allah, Pak? Karena kita eh, disuruh hanya untuk mewujudkan keinginan Allah itu. Iya, artinya tuh kan ketika Allah memerintahkan kita itu untuk mewujudkan keinginan Allah, berarti kan pasti ada sesuatu di balik itu kan? Iya, Atau misalnya, kenapa sih Allah nyuruh kita ikhlas, misalnya supaya lolos dari godaan iblis, kan itu jelas ya. Nah sekarang iya, pertanyaannya, kenapa kita melakukan segala sesuatu itu kok harus karena Allah, bukan misalnya boleh nggak karena egonya, dan kenyataan kan orang banyak karena egonya. Tapi ini ada spesifik di sini, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas atau memurnikan ketaatan. Berarti kan memang segala sesuatu karena Allah itu kan wajib kita lakukan kan, Pak? iya betul. Nah, sekarang pertanyaannya, meskipun tadi poin-poinnya jelas, tapi kenapa intinya tuh Allah mewajibkan kita Iya, bahwa apapun yang kita lakukan tuh harus karena Allah gitu loh. iya. Nah, oke, saya jawab ya. Coba 39 ayat 44. Ini masalahnya. Nanti Pak Sabar bisa 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 rangkai dari poin ayat ini. Iya. Tiga Surat puluh Az-Zumar sembilan. ayat 44. Mm-mm. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Baik. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Atau coba Pak Sabar di situ ada yang Al-Quran Indonesia nggak? Biar sama nggak? Al- Sebentar, Al-Quran Indonesia. Mm-mm. Kalau enggak nanti di apa kalau misalnya ada teman yang biasa baca Al-Quran Indonesia nanti dibaca yang 39 ayat 44. 39 ayat. Ada Sebentar, dua kan? Kalau nggak ada di apa yang lain nggak apa-apa. 39 ayat 44. Heeh. Jam berapa kamu itu? Jam 12. Katakanlah, Mana pertolongan apa itu hanya milik Allah. Nah, apa? Pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Baik. Jadi kenapa semua orang itu harus melakukan karena Allah? Bisa nggak disimpulkan dari situ? Supaya apa, Ya, Mas? Pas ka- apa, Ibar? karena yang menolong, yang hanya bisa menolong itu Allah. Jadi pas sabar melakukan karena Allah itu supaya apa? Allah menolong. Nah, berarti kalau bukan karena Allah, Allah nolong nggak? Enggak. Nah, itu maksud saya. Jadi, semua orang diperintah melakukan segala sesuatu karena Allah itu. Supaya Allah mudah nolongnya kan, Pak? Iya, betul. Dan karena Allah kok. Iya, Tapi ketika Bapak Ibu bukan karena Allah, berarti kan meskipun nanti tetap ujung-ujungnya semua Allah menolong ya. Cuman kan iya, akan menjadi masalah kan, Pak? betul, betul. Yang jadi pertanyaan simpel, apa alasan Allah untuk menolong kita ketika kita tidak melakukan karena Allah gitu loh, Pak? Iya, iya. Padahal di situ jelas di surat 39 ayat 44 tuh katakanlah sesungguhnya pertolongan itu hanya milik Allah. Berarti siapapun orangnya, ya apapun yang niat diikhtiarkan ya kalau pas sabar dari awal tidak karena Allah, berarti kan kemungkinan untuk ditolong pasti kecil kan Pak. Atau artinya Betul, mungkin betul. Allah diamkan saja dulu sampai dia benar-benar ikhlas karena Allah saja. Iya, Nah, jadi alasan utama kenapa kita harus melakukan karena Allah
Supaya apa? Supaya Allah tuh mudah untuk menolong kita. Kan begitu kan? Iya, iya. Jelas Berarti ya? kita harus langsung gitu ya, jangan sampai nunggu kepepet dulu ya Pak. Oke ya. Ya kenyataannya memang orang begitu. Iya, Ya kan? iya, Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya melakukan karena Allah, ya tenang saja, pasti akan ditolong Allah. iya, Kita menjalani ikhtiar, hanya menjalankan perintah Allah. Kita menerima suatu masalah hanya karena izin Allah. Itu pasti akan ditolong Allah. iya, iya, Makanya kata kuncinya, semakin kita meluruskan niat karena Allah, maka semakin mudah kita akan ditolong oleh Allah. Dan ini kan hal-hal yang sebenarnya setiap hari kita jalani kan, Pak. iya, betul. Ya kan? Dan orang Iya, pusing, orang bingung. Misalnya sekarang gini, ketika Pak Sabar punya masalah, atau siapapun punya masalah. Itu kan kecenderungan kan pusing, bingung, khawatir terhadap masalahnya kan, Pak. iya, betul. Padahal maksud Allah memberikan masalah itu kan supaya ingat kepada Allah, lalu lakukan semua karena Allah. Nanti pasti hasil akhir akan ditolong Allah. Betul. Iya, iya, iya. Jadi tinggal mau ikut polanya berputar apa sistemnya seperti itu atau ya sudah kalau bukan karena Allah berarti kan karena hawa nafsunya gitu aja kan sebenarnya. Iya, ya. Jadi nggak usah kita analisa dulu masalah itu ya, Nah, langsung aja gitu. betul karena mau dianalisa seperti apapun kan dasarnya kita nggak ngerti bagaimana penyelesaiannya, betul nggak? Ya, betul. Atau gini, sebenarnya solusi itu di luar pikiran kita atau di dalam pikiran kita, Pak? Di luar pikiran kita. Nah, kita setuju ya, semua solusi hidup, pemecahan permasalahan itu di luar pemikiran kita. Nah, terus kita berpikir bagaimana solusinya. Kira-kira ketemu nggak, Pak? Enggak. Enggak, orang di luar gitu loh, Di Pak. luar. Iya. Makanya saya sering menjelaskan kepada jamaah itu, benar nggak solusi itu yang benar tuh dicari atau diberi? Dan banyak orang masih bilang dicari. Padahal Iya. solusi itu diberi setelah kita niatnya karena Allah, setelah bertakwa, setelah iman sabar kita sholat benar, maka Allah memberikan solusi lewat pertolongannya. Jadi Iya. saya ulang ya Bapak Ibu, solusi itu diberi setelah memang sikap kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau mau nyari, nyari kemana, memang nggak akan pernah bisa gitu loh Pak. Iya, iya. Karena kalau solusi itu di dalam pikiran kita, harusnya setiap orang ketika diberikan masalah langsung selesai dong Pak. Di dalam Iya, pikiran kita. betul, Ya, jadi betul. solusi itu di luar pemikiran kita. Allah akan memberi solusi lewat namanya petunjuk. Gitu loh Pak. Iya, iya. Nah, pertanyaan saya Pak. Kira-kira ketika dikasih petunjuk, orang tuh bisa langsung selesai masalahnya atau mengalami proses dulu? Mengalami proses dulu. Jadi meskipun diberikan petunjuk, kadang-kadang proses penyelesaiannya itu tidak langsung. Makanya di situ Allah bilang, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Artinya saat proses menuju solusi itu, biasanya misalnya ada 5 pintu, mentok dulu pintu 1, pintu 2, pintu 3. Terus kita bersabar sampai kita yakin tetap Allah nolong ya. Pintu Iya. keempat, akhirnya pintu kelima baru dibukakan. Oh, solusinya ini. Karena memang di situ ada proses perjuangan kesabaran. Makanya orang kan Iya, kadang-kadang kalau sakit seminggu, 2 minggu, itu kan sebenarnya proses menuju kesabaran ya, Pak. iya, iya, iya. Cuman orang berpikirnya selalu keliru. Dia berobat, dia ikhtiar berobat itu supaya sembuh. Nah ini yang menjadi masalahnya. Akhirnya ketika Iya, misalnya belum sembuh, dia tidak sabar. Padahal iya, maksudnya Allah memberikan tenggang waktu dalam penyelesaian itu supaya kita bersabar di jalan Allah. iya, iya. Jadi kita perlu waktu nggak Pak untuk proses itu? Perlu. Perlu, cuman Iya, karena karakter nafsu atau manusia itu inginnya instan, maka dibalik cepat selesai itu yang terjadi biasanya. iya, iya, iya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget ya ketika misalnya punya masalah. Sebenarnya Allah sudah ngasih solusi. Cuman kadang-kadang kita dibuat pintu 1 mentok, pintu 2 mentok. Itu memang sengaja untuk tetap Bapak Ibu tuh bersabar kepada Allah. Coba Iya. ini ayatnya kan sering nih, 10 ayat 109. Nanti saya mau kupas di sini, Pak. Silakan. 10 ayat 109. Hmm. Surat Yunus ayat 109. Hmm. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu Oke, dan satu ya, sebentar. Berarti kan kita tidak usah berpikir lagi, jalani saja. Karena iya, niat karena Allah, niatnya jadi sabar. Berarti kan kita mengikuti Al-Quran, Pak. Ikutilah, berarti kita jadi sabar, niatnya karena Allah kan begitu kan. Terus, iya.
Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dan bersabarlah hingga, berarti kan hingga itu ada proses waktu kan, Pak? Betul. Jadi hingga itu ya dijalani aja. Misalnya belum selesai, jalani aja. Belum ada jalan keluar, ya jalani aja. Tapi niatnya memang ikuti dan bersabar di dalam menjalani itu. Pasti nanti Allah akan memutuskan atau membukakan jalan keluar atau solusinya. Nah, Iya, orang itu iya. kan bermasalah. Di proses atau di hasilnya, Pak, biasanya, Pak? Di prosesnya Di biasanya. prosesnya orang bermasalah. Kalau hasil kan ngapain kita pusingkan, dong, itu udah ketetapan dan kita tidak bisa ikut campur kan, Pak? Iya, betul. Tapi selama ini orang bermasalah di proses atau di hasil, Pak? Di prosesnya. Di proses sama hasil kan, ketika tidak sesuai kan Iya. bermasalah kan? Iya. Padahal kalau sudah yang namanya menjadi hasil, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, Pak? Iya. Tapi Nah, kan jadi orang itu bermasalah di hasil ketika hasilnya itu tidak sesuai keinginan kita kan gitu, Pak. iya, tapi meskipun tidak sesuai atau kita kecewa, hasil bisa berubah nggak, Pak? Enggak. Ya terus ngapain kita kecewa terhadap Iya. sesuatu yang tidak bisa berubah kan? Iya, iya, iya. Loh, coba direnungkan. Coba ya 17 ayat 77, Pak. Silakan. Nah, inilah maksudnya tuh diluruskan sikap-sikap yang memang sebenarnya ngapain kita bermasalah dengan sesuatu yang tidak bisa dirubah kan? Iya, betul. Coba. Surah 17 ayat 77. Yang Ya, demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul. terus Kami yang kami utus sebelum engkau. Dan terus tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. jadi ketika Allah sudah memutuskan, bisa nggak berubah, Pak? Nggak bisa. Nah, kalau tidak bisa terus ngapain kita kecewa, kita menyesal, tidak akan merubah juga keputusannya kan? Iya, betul, betul. Benar nggak? Iya, Nah, benar. makanya segala sesuatu yang salah itu, saya bilang dari awal niatnya bukan karena Allah. Yang kedua hanya fokusnya di hasil. Kan orang tuh fokusnya di hasil, Pak. Iya, betul. Ketika sesuai dengan apa yang diinginkan, senang. Ketika tidak sesuai, kecewa. Padahal mau kecewa, mau senang pun, ketetapan Allah itu tidak akan berubah gitu loh, Pak. Iya, Nah, tinggal proses itu yang tadi Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Bersabarlah hingga, berarti hingga itu pasti ada proses waktunya. Kenapa harus ada waktunya? Karena dalam menjalani petunjuk, memang dibutuhkan yang namanya sikap sabar gitu loh, Pak. iya, iya, iya. Karena kalau tidak sikap sabar, pasti munculnya hawa nafsu kan? Iya, betul. Dan karakter manusia memang sifatnya tergesa-gesa atau mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa? Ketika misalnya tidak cepat-cepat terselesaikan, dia merasa bermasalah. Iya, Padahal kalau dia bersabar bersama Allah, tetap hatinya itu akan dibuat bahagia, dibuat tenang. Jadi sebenarnya fokus kita tuh di proses. iya, Karena percuma kita mikirkan hasil pun kita kan nggak bisa ngatur hasil juga gitu loh. Mau iya, terima iya, tidak terima, Bapak Ibu tetap harus menjalani itu gitu Pak. iya. Jelas ya? Jadi Jelas. kesimpulan Pak, kenapa segala sesuatu harus karena Allah? Ya kalau tidak karena Allah nanti Allah nggak nolong. Makanya Bapak Ibu harus benar-benar melakukan apapun itu harus karena Allah. Supaya Allah menolong. Kenapa harus Allah yang menolong? Tadi di 39 ayat 40, 39 ayat 44 jelas. Karena pertolongan itu hanya milik Allah. Maka supaya Allah nolong niat Bapak Ibu ikhtiar ya harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Niatnya ikhlas dan sabar di dalam menjalani itu. Yang namanya sabar itu pasti tidak instan. Berarti nanti gagal, jalani lagi, gagal, jalani lagi. Gitu kan Pak? Iya, betul. Nah itu namanya hingga Allah memberikan keputusan. Dan kita tidak bisa juga protes dengan itu kan. Karena memang tugas kita menjalani proses itu kan Pak. Iya, Makanya kita di Al-Fatihah selalu mohon agar selalu dibimbing jalan yang lurus. Kan begitu sebenarnya. betul. Jadi intinya adalah Bapak Ibu tinggal mengikuti Al-Quran atau hawa nafsunya. Kan begitu aja sebenarnya. Iya, iya, Kalau iya, iya. mengikuti Al-Quran, insya Allah semua proses akan dijalani dengan bahagia lah gitu kan. Tapi kalau Iya, mengikuti hawa nafsunya, pasti Bapak Ibu akan menjadi bermasalah. Baik di proses maupun di hasil. Kan begitu. iya. Jelas ya Pak Berarti Sabar ya? yang penting itu sabarnya berarti ya, bukan di hasilnya Nah itu ya, karena Pak. memang sabar kan, coba surat 3 146 Pak. Kan goalnya itu memang di sabarnya coba, bukan di Iya. hasilnya. Surat 3 146. Bawahnya aja langsung.
bawahnya langsung. Hmm. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, kan sebenarnya goalnya di situ kan, Mbak. Iya, iya. Lepas sabar sekarang misalnya masalah selesai kalau tidak dicintai gimana? Iya, iya, betul. Ya, Percuma. jadi percuma. Jadi kita tuh butuh proses, Pak, bukan butuh hasil, Pak. Iya, iya. Karena di proses itu penggemblengan, peningkatan keimanan, peningkatan keyakinan, keikhlasan kita. Jadi semua pembelajaran 7 IPH itu kan sebenarnya fokusnya di prosesnya. Iya, Dan memang orang bermasalah kan di prosesnya, Pak. betul. Betul. Kalau hasil kan udah mau apa, kita mau protes, mau kecewa juga memang nggak bisa dirubah kan. Nggak bisa. Iya, betul. Jadi orang bermasalah itu di prosesnya, makanya kita selalu mohon jalan yang lurus kan begitu kan? Iya, iya. Nah, orang menderita dan tidak menderita saat menjalani prosesnya, kan begitu kan? Iya, Dan memang proses ini yang memang Allah inginkan manusia itu benar-benar selalu mengikuti di jalan Allah atau di jalan yang lurus itu. iya. Tapi kalau namanya nafsu, nggak mau berproses, pokoknya kalau bisa langsung, kalau bisa Oh, cepat, kan begitu iya. kan? Iya. Makanya di situ permasalahan yang benar tuh di situ sebenarnya. Jadi orang itu tidak menguasai ilmu di dalam menjalani prosesnya. Yang ada adalah bagaimana supaya keinginannya terwujud, selesai kan begitu kan? Iya. Terwujud dan sesuai kan. Nah, terwujud dan sesuai. Padahal kita tuh posisinya diperintah, bukan memerintah kan? Iya. Masa yang diperintah ingin sesuai gimana? Kalau Iya, yang iya. namanya diperintah tuh yang mengikuti apa yang yang memerintah kan Yang gitu aja. perintah. Iya, iya. Jelas ya, Pak Sabar ya? Jelas, jelas. Oke, baik. Semua terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya nanti seperti biasa rekamannya nanti saya share. Jadi intinya ternyata apapun yang kita lakukan itu harus karena Allah. Kenapa harus karena Allah? Ya supaya ditolong Allah. Kalau bukan karena Allah ya Bapak Ibu tunggu aja sampai Bapak Ibu karena Allah baru ditolong. Kan sebenarnya simpel aja seperti itu. Iya. Jadi jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang intinya malah menjauhkan diri kita dengan pertolongan Allah. Iya. Lalu yang kedua fokus saja di proses karena memang tugas kita tuh semaksimal mungkin hanya di ikhtiar dan Proses. prosesnya. Iya. Atau memikirkan hasil juga kita bukan wewenang kita dan kita pun tidak bisa merubah ketika Allah sudah menetapkan itu. Iya. Sehingga apa? Sehingga kita sudah mulai paham mana tugas kita, mana area kita sebagai manusia, dan mana memang wewenang Allah sebagai yang menentukan hasil atau yang menciptakan kita. Iya. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi